Sahabat yang baik, sekarang saya membacakan Cari Angin Koran Tempo terbitan 18 April 2020. Judulnya Empati. Ternyata benar, Romo Imam, sahabat ngobrol saya, datang ke kampung. Ini hari ke-10 saya mengikuti program di rumah saja. Sejak Presiden Joko Widodo mengimbau agar masyarakat melakukan physical distancing. Kalau di sini sih betah, rumah dengan halaman luas tidak membuat bosan, kata Romo dengan senyum khasnya. Romo ingin di rumah saya barang seminggu. Dia melepas jaketnya. Kata petugas di jalanan tadi, saya harus mandi dan ganti baju, padahal semua tubuh saya sudah disemprot, kata Romo. Saya jelaskan, memang peraturan di desa ini sangat ketat. Setiap tamu yang masuk desa diusut apa tujuannya. Kalau diizinkan masuk, semuanya disemprot. Di kota orang masih berseliweran, warung masih buka, kata Romo lagi. Mereka keluar karena kebutuhan hidup, Romo. Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Apalagi mereka pegawai kecil, buruh serabutan, pedagang sayur keliling, tukang bubur. Kalau mereka tidak keluar, berarti tidak bekerja. Lalu makan apa? Saya memancing Romo dengan kata-kata klise agar keluar tawanya. Tetapi Romo malah serius sekali. Saya juga ragu dengan apa yang dilakukan di Jakarta dan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Pembatasan sosial berskala besar. Apa ya masyarakatnya tertib dengan kebijakan ini? Kalau pelanggaran terus terjadi, apakah aparat tetap bisa menertibkan setiap hari sesuai jadwal yang ditetapkan? Persoalannya tidak sederhana. Mereka keluar karena kebutuhan hidupnya harus dipenuhi. Pemerintah memang memberi bantuan tunai. Tapi apa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya? Bayar kos saja paling murah 400.000. Kan mereka kebanyakan perantau yang memang tidak bisa mudik dan tidak boleh mudik. Romo, saya membaca di media sosial ada pemilik kos yang menggratiskan uang kos selama pandemi corona ini. Saya menyela. Itu bagus sekali. Romo langsung bereaksi. Empati seperti itu yang kita harapkan. Pemilik kos pasti perlu uang juga. Tapi empatinya yang besar kepada sesama menjadi sangat berharga di saat wabah ini. Pandemi dahsyat ini bukan sekedar berapa orang yang bertambah positif. Berapa orang yang meninggal dunia, seberapa sering cuci tangan. Tapi kita harus menumbuhkan rasa empati seluruh masyarakat untuk bersama mengatasi petaka ini. Pandemi ini bisa berkurang 3 atau 4 bulan lagi. Namun dampak sosialnya bisa berbilang tahun. Kalau empati tidak dihidupkan dan terus dipupuk dari sekarang, masalah sosial akan menjadi petaka baru karena ekonomi yang terpuruk. Pemerintah tidak sanggup mengatasi sendiri tanpa keterikatan seluruh komponen bangsa. Wah, dalam hati saya bertanya, kok Romo Imam jadi lain sekarang?
Inilah dahsyatnya COVID-19. Bukan cuma bumi yang disembuhkan, juga mengubah kebiasaan Romo yang penuh guyong. Soal empati, ada muncul bibit-bibitnya. Saya ikut jadi serius. Romo tentu sudah membaca Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyumbangkan gajinya sampai berakhir masa jabatannya pada Mei 2022 untuk wabah corona ini. Disusul Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyumbangkan gajinya selama 5 tahun penuh beserta tunjangannya. Ditambah lagi Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dan juga Wakil Bupati Kebumen Arif Sugianto. Itu bagus, empati dimulai dari daerah. Bagaimana dengan pejabat di pusat? Jokowi memutuskan memotong tunjangan hari raya untuk eselon tertentu. Lumayan, meski gajinya tetap utuh. Yang gajinya harus dipotong penuh, yaitu staf khusus milenial yang mencederai anak-anak muda itu. Romo tertawa dan saya jadi senang. Ternyata beliau tidak banyak berubah. Demikian Cari Angin Koran Tempo terbitan 18 April 2020. Terima kasih.